إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga kenikmatan yang lainnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan sesungguhnya dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah, kemudian mematuhi dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak dilihat dari jabatan, kedudukan, kepemilikan harta, garis keturunan dan lain sebagainya. Namun Allah akan meninggikan derajat seseorang itu dari kualitas ketakwaannya. Oleh karena itu, marilah kita berupaya sekuat tenaga kita untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan agar kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang bisa meneladani beliau dan juga pada akhirnya kita bisa membersamai beliau nanti di akhirat di surganya Allah yang tertinggi bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bayangkan ketika saat orang-orang yang durhaka kepada Allah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita di posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan anak istri kita, bersama dengan kedua orang tua kita. Itu adalah keadaan yang sangat indah dan sangat kita damba-dambakan. Kita mulia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah selalu memuliakan kita dan juga orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, anak istri kita, dan juga karib kerabat kita. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan pengingat untuk kita semuanya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Sebentar lagi akan kita tinggalkan, entah kapan. Mungkin hari ini, mungkin nanti malam, mungkin esok hari, kita tidak tahu.
Namun yang pasti kita akan mati. Untuk itu kita persiapkan kematian yang paling indah, yaitu kematian husnul khatimah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang mengalami suatu perasaan yang sedih, kecewa, marah, kemudian cemas dan lain sebagainya, yang mungkin itu disebabkan oleh satu peristiwa yang tidak kita sukai, satu peristiwa yang kita benci, suatu peristiwa yang tidak mengenakan untuk kita semuanya. Dan insya Allah semua yang hadir pernah mengalami itu. Mungkin kita kehilangan harta, mungkin kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Kita akan kehilangan kedua orang tua kita. Suatu saat kita boleh jadi akan kehilangan pasangan kita yang kita cintai. Suatu ketika boleh jadi kita akan kehilangan anak kita. Dan itu semuanya adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita hindari. Kematian adalah sebuah kepastian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai peristiwa yang mungkin buruk, jelek atau bagaimana, itu ada berbagai orang memberikan tanggapan dengan kondisi tertentu. Ada yang kecewa, marah, kemudian ada yang menyalahkan dirinya sendiri, kemudian pada akhirnya ada yang bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu kita dengar kabar seorang mahasiswa bunuh diri. Ada yang kemudian dia melakukan kriminalitas, mungkin karena dia terjepit ekonomi, kemudian dia buntu pikirannya, kemudian dia melakukan kriminal, melakukan pembunuhan, penjamretan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Itu adalah keadaan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita melalui berita, media elektronik maupun media yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita pahami dan kita yakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik. Allah itu adalah zat yang maha bijaksana. Allah itu adalah zat yang maha adil. Allah itu adalah zat yang memahami makhluknya, termasuk memahami diri kita sendiri. Diri kita yang boleh jadi kita sendiri tidak memahami diri kita sendiri. Sesungguhnya saya ini siapa dan harus bagaimana, kedudukannya apa. Kadang-kadang manusia tidak paham dengan dirinya sendiri. Namun Allah memahami sekecil apapun dari apa yang terdapat pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan memberikan keburukan kepada makhluknya. Allah itu tidak akan memberikan kejelekan kepada makhluknya. Hanya saja kemudian karena makhluknya tidak paham, maka kemudian dia merasa terzalimi, merasa disakiti dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, apapun yang sudah terjadi pada diri kita adalah ketetapan Allah yang mengandung kebaikan pasti. Walaupun itu yang kita rasakan adalah keburukan. Namun kalau itu sudah ketetapan Allah, maka itu adalah kebaikan. Kalau kita paham, kalau kita bisa merenungkan, kemudian bisa mengambil hikmah dari semua itu.
Hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, mungkin kita merasa terhina. Justru di situ ada kebaikan yang banyak menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah nyata yang dapat kita ambil pelajarannya. Suatu ketika ada seseorang yang akan bepergian menggunakan pesawat yang paling pagi, dengan urusan yang sangat penting, sehingga kalau urusan itu tidak dilakukan maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Biidznillah, atas izin Allah, dan itu merupakan ketetapan Allah. Ketika dia tidur ternyata dia bangunnya kesiangan. Katakanlah pesawatnya harusnya jam 6, dia bangunnya sudah jam 5. Ketika bangun dia terkejut, saya pasti ketinggalan pesawat. Kemudian dia tergesa-gesa dan siapapun yang ada di rumah diomeli, istrinya diomeli, anaknya diomeli. Mengapa tidak membangunkan saya? Kalian kan tahu saya harus naik pesawat jam 6. Kemudian dia melakukan perjalanan, kondisi jalannya macet lagi. Semuanya orang yang menutupi jalan dia itu, menghalangi jalan dia, diumpat habis-habisan. Bel klakson mobil itu selalu dibunyikan. Karena apa? Dia ingin mendapatkan jalan segera supaya sampai di bandara. Dan qadarullah, dia tertinggal pesawat. Siapapun diomeli, dan dia kecewa luar biasa. Karena apa? Dia akan mendapatkan kerugian besar karena tidak akan mengikuti acara di daerah lain. Kemudian dia pulang. Dan apa yang terjadi? 1 jam berikutnya, setelah dia itu mengupas semua orang kenapa sehingga menyebabkan dia tertinggal pesawat, hanya 1 atau 2 jam dia mengatakan, alhamdulillah saya terlambat. Karena apa? Pesawat yang akan dia tumpangi ternyata kecelakaan. Ini satu bukti bahwa ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu ilmunya, kemudian dia akan mengumpat, dia akan marah, sedih dan lain sebagainya. Namun hanya selang waktu 1 atau 2 jam ada berita pesawat yang akan dia tumpangi itu ternyata kecelakaan. Yang dulunya dia mengatakan umpatan itu, 1-2 jam berikutnya dia mengatakan alhamdulillah. Yang tadinya istrinya, anaknya dimarahi karena tidak membangunkan, dia kemudian mengucapkan terima kasih tidak membangunkan saya. Karena apa? Kalau saya dibangunkan tepat waktu sampai bandara ikut pesawat itu, maka mungkin saya menjadi salah satu daftar korban kecelakaan tersebut. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah, cerita-cerita di dunia nyata ini yang dahulunya dia mengatakan dengan umpatan sedih, namun hari berikutnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang kita hadapi, kejelekan yang kita hadapi, kegagalan yang kita hadapi, itu boleh jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menolong kita
agar kita tidak terjerumus pada musibah yang lebih besar. Ini hanya satu contoh saja. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sifat dasar manusia itu tidak akan puas, tidak akan pernah puas. Bahasa Jawanya itu akan selalu gresulo. Ketika panas, dia akan minta hujan. Ketika hujan, dia minta panas. Dia mencari pekerjaan. Ketika di pekerjaan, mengeluh banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Karena memang sifat dasar manusia itu adalah suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi satu hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi? Yang pertama adalah kita lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga kita selalu berupaya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau kita memahami sifat Allah itu akan selalu memberikan sapaan yang sangat mesra kepada kita dengan ungkapan penuh kasih sayang. Mari kita baca dalam satu ayat. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini seruan Allah yang sangat mesra untuk kita kalau kita paham. Sapaan Allah yang sangat penuh kasih sayang. Allah mengatakan, janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah kamu bersikap lemah. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan yang sangat mesra bagi kita orang-orang yang beriman. Ketika kita mendapatkan masalah tertentu, Allah menyapa kita dengan mengatakan, janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu bersedih, dan jangan pula kamu bersedih hati. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sedih, Allah juga menyapa, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, bahwa kita yakin Allah selalu membersamai kita. Ketika ada orang merasa kesendirian, kesepian karena ditinggalkan pasangan, karena ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, maka hadirkan pada diri kita bahwa Allah bersama dengan kita. Allah akan membersamai kita dalam keadaan suka maupun duka. Permasalahannya hanya kita kadang-kadang tidak peka bahwa Allah itu bersama dengan kita, sehingga kita selalu merasa sendiri. Kita merasa sendirian di dunia ini. Dan juga yang paling penting adalah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita hatinya akan menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ini adalah satu kunci dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dimanapun, dalam keadaan apapun. Hembusan nafas kita adalah hembusan nafas zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah di mana? Ketika Allah itu ditanya, Allah di mana? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, Allah dekat kita. Allah selalu membersamai kita. Hanya saja sekali lagi, kadang-kadang kita tidak peka. Kita merasa sendiri. Kita merasa ditinggalkan manusia. Dan sesungguhnya kita itu tidak butuh manusia. Yang kita butuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggerakkan manusia-manusia untuk membantu kita. Lalu yang kedua adalah ridho. Ridho dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Ulama mendefinisikan ridho itu ada dua. Yang pertama, mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita gagal, namun itu adalah yang terbaik. Ada satu hikmah yang tersembunyi di situ. Mungkin kita akan mendapatkan satu hal yang lebih baik dari apa yang gagal itu. Boleh jadi kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian makna ridho yang kedua adalah kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terjadi itu adalah takdir yang harus kita terima, yang harus kita hadapi, yang harus kita nikmati, yang harus kita jalani. Boleh jadi itu adalah jalan menuju kemuliaan. Boleh jadi itu jalan menuju keselamatan. Boleh jadi itu adalah petunjuk Allah agar kita nanti akan mendapatkan kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah selalu membersamai kita. Semoga Allah selalu menguatkan hati kita. Semoga Allah selalu menguatkan jiwa kita. Semoga jiwa kita termasuk jiwa yang mutmainah, jiwa yang nantinya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi dan juga orang-orang yang soleh. Kemudian kita bisa menggandeng ayah ibu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai satu penyemangat. Marilah kita bayangkan kita menggandeng ayah kita, menggandeng ibu kita, menuntun anak istri kita menuju keselamatan yang hakiki, menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti adalah sesuatu yang sangat indah. Tentu saja itu harus kita perjuangkan. Tidak bisa kita santai-santai, namun itu harus diperjuangkan. Kalau ada azam, kalau ada tekad yang bulat, insya Allah Allah akan membersamai kita.
Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al auladana auladan shalihin hafidhina lil Qur'ani was sunnati faqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.